Wih, emang ini mobil kenceng, enak, dan lincah banget teman-teman. Dan buat kalian yang nggak kebagian inden GR Yaris kemarin karena cuma 126 unit di Indonesia, kalian harus tonton video ini sampai habis. Karena di belanja mobil udah ada sebuah GR Yaris yang siap kalian bawa pulang tanpa harus menunggu atau tanpa harus inden-inden teman-teman. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Please welcome. Ini dia review singkat dari Toyota GR Yaris. Oke, jadi nggak usah bahas secara detail ya teman-teman ya, karena teman-teman media sudah pernah membuat review mobil ini secara lengkap, jadi kalian bisa tonton aja di channel-channel media-media lain. Kita bahas dari sisi yang menariknya dari Yaris GR ini, terbalik GR Yaris maksudnya. Ini merupakan sebuah mobil yang benar-benar niat Toyota menciptakan mobil ini teman-teman. Karena dia untuk peredarannya ya, cuman ada 25.000 unit di seluruh dunia. Dan Indonesia kebagian hanya 126 unit aja yang beredar di Indonesia. Dan salah satunya atau salah tiganya udah ada dimiliki oleh Motomobi, Fitra Eri, dan juga Ridwan Hanif. Oh, juga ada Arif Muhammad nih yang udah diubah warnanya jadi warna yang paling keren menurut gue. Dan mobil ini secara singkat ya teman-teman, didevelop langsung untuk memenangkan kejuaraan rally dunia yaitu WRC. Dan mobil ini didevelop oleh Tommy McKinnon dan Mr. Morizo, di mana Mr. Morizo itu adalah sebutan dari Akio Toyoda yang merupakan seorang pendiri atau salah satu orang penting di Toyota yang berumur 64 tahun. Dan walaupun umurnya sudah tua, tapi Mr. Akio Toyoda itu masih sering menggunakan mobil untuk balapan di Le Mans, teman-teman. Dan dia pengen menciptakan sebuah mobil yang benar-benar oke untuk di track dan jadilah sebuah GR Yaris ini. Yes, dan mobil ini dirakit di pabriknya dan Toyota pun merakit mobil ini nggak sembarangan, tidak seperti merakit-rakit mobil yang biasa-biasa aja, melainkan dan mobil ini dirakit oleh para Takumi. Para Takumi sendiri adalah para teknisi Toyota atau para perakit Toyota yang sudah memiliki 20.000 jam merakit-rakit atau merakit mobil Toyota. Yes, jadinya benar-benar niat untuk mendevelop sebuah Toyota GR Yaris ini. Dari depan tampilannya pastinya lebih agresif semuanya. Dia juga sudah dipenuhi dengan beberapa teknologi. Depan headlampnya sudah LED semuanya, dan di sini bolong nih teman-teman nih. Dan ini asli ya bolongnya ya. Karena bolongan ini ventilasi untuk mengalirkan udaranya ke bagian pengereman. Gitu. Dan untuk warnanya di Indonesia sendiri cuman ada warna merah dan warna putih teman-teman. Jadi yang asli, dan ini kebetulan mobil baru, brand new. Bukan mobil bekas ya teman-teman. Untuk kalian yang sedang mencari GR Yaris, nggak kebagian kemarin indennya, kita punya dan siap kalian bawa pulang. Oke, jadi begitu aja tampilannya. Kita ke samping nih teman-teman. Di samping sini yang menarik adalah velg yang digunakan dari GR Yaris ini juga velg yang force atau reinforce, dia kuat dan ringan pastinya. Ditemani dengan rem yang berukuran besar nih, diameternya cakram 2 buah. Di depan itu 3 piston kalau nggak salah dan di belakang 2 piston. Jadi untuk menyengkam kekuatan mobil ini harusnya membutuhkan rem yang cukup oke. Dan untuk performa teman-teman, mobil ini merupakan sebuah mobil 3 silinder paling powerful di dunia. Mesin 1600 cc 3 silindernya mampu menghasilkan tenaga di angka 260 HP dan torsi di angka 360 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100, mobil ini sanggup mencatatkan waktu dalam keadaan standar seperti ini dengan penggerak GR4 atau all-wheel drive berlari di angka 5,1 detik. Dan itu bracket adalah bracket untuk mobil-mobil sport yang cc-nya di atas 3000 teman-teman. Tapi lagi-lagi ini merupakan sebuah mesin 1600 cc 3 silinder. Sangat-sangat powerful pastinya. Samping tadi gitu, performa gitu. Dan yang menarik nih, kita ke belakang sekarang teman-teman. Jadi bedanya sama GR Yaris GR maksudnya, yang Yaris standarnya, dia tidak lagi menggunakan pintu 4. Jadi pintunya hanya kiri kanan aja, 2 buah. Dan ya, namanya sebuah sports car ya teman-teman, hot hatchback. Dia juga dibekali dengan beberapa lekukan yang manis banget di sini. Over fendernya gede banget. Kalau kalian suka modifikasi, mungkin over fender segini sudah cukup untuk menanamkan sebuah velg yang lebih besar lagi.
Tapi lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil performance, jadi rasanya kalau untuk looks kayak gini aja udah cukup dan keren banget. Oke, sekarang kita ke belakang nih teman-teman. Yang di belakang sini begini tampilannya. Dia lampunya sudah LED pastinya. Ada emblem GR4 dan anniversary Toyota ke 50 tahun. Dan di belakang sini bawahnya juga ada diffuser, lengkap ditemani dengan 2 buah muffler. Yes, jadi 2 buah muffler ini suaranya sih nggak terlalu serem ya teman-teman ya. Nanti gue kasih dengar suaranya. Dan untuk bagasinya ternyata masih cukup untuk membawa beberapa ransel kalian atau koper ukuran small dan medium nih. Ditidurin gitu ya. Ya, ada separatornya juga teman-teman, tapi gue lepas di bagian sini. Jadi bisa dikasih separasi biar lebih privasi barang-barang kalian. Tapi rasanya ngomongin bagasi di GR Yaris itu nggak penting. Sekarang kita ke dalam. Di dalam sini teman-teman, ini mobil baru ya. Jadi masih ada pelapisnya nih untuk menghindari kalian lecet di bagian sini. Gue juga masih hati-hati banget. Nah, bisa kalian lihat ini kacanya sudah frameless, pastinya udah nggak ada frame-nya lagi di bagian atasnya. Manis banget, dan kalau 2 pintu begini pintunya terlihat panjang ya. Jadi harus extra space untuk membuka pintu ini. Namun it's okay. Kita masuk ke dalam bagian dalam. Nah, ini kuncinya. Kuncinya seperti ini, sama seperti kunci Fortuner, Alphard, Land Cruiser, Toyota lainnya. Innova pun kuncinya kayak gini. Dan mobil ini dibekali dengan transmisi manual 6-speed teman-teman. Kita nyalain ya, nyalainnya intercoupling. Ada engine start stopnya di sini. Oke. Dan ketika sudah hidup seperti ini, ini knalpotnya. Versi standarnya kayak gini teman-teman. Jadi kurang menantang suaranya, kurang merdu. Mungkin kalau kalian punya langsung ganti aja knalpot aftermarket. Dan Toyota juga sudah menyediakan parts modifikasi dari GR Yaris ini yang tenaganya bisa meningkat sampai dengan 430 HP bro. Tapi sayangnya untuk di Indonesia kayaknya belum ada partsnya, atau kalian bisa memesan langsung dari Toyota langsung. Gua nggak tahu pasti. Dan untuk layout dashboard secara keseluruhan, mobil ini masih sederhana banget karena dashboardnya ini masih ditemani dengan 2 buah tachometer. Di tengah ini ada layar MID yang sudah berwarna pastinya, dan di layar ini juga bisa menampilkan Toyota Safety Sense, yaitu fitur keselamatan Toyota yang paling baru. Ada Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control. Dia juga punya beberapa fitur yang bisa membuat mobil ini makin aman. Oke, dalam sini begini aja. Ini mobil baru ya teman-teman, lagi-lagi. Joknya masih diplastikin, depan belakang, kiri kanan masih diplastikin. Dan hal yang menarik di dalam interior ini juga, dia ada 2 mode berkendara. 3 maksud saya. Ada 3 mode berkendara, yaitu normal, sport, dan track yang bisa kalian atur lewat tuas di bagian tengah sini. AC-nya sudah dual zone climate control pastinya. Ini tuas persnelingnya ada 6 speed. Dan di dalam sini ada emblem GR dan WRC atau kejuaraan rally dunia, World Rally Championship. Jadi sehingga dibuat versi massalnya seperti ini. Dan material kabinnya juga sudah soft touch nih di bagian tengahnya. Tapi untuk bagian dashboard lainnya belum soft touch ya. Nggak apa-apa karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil balap versi jalan raya. Mantap. Dia sederhana banget. Kira-kira bagian dalamnya sempit apa enggak ya? Kalau kalian kepo, kita langsung lihat aja bentar. Oke, cara masuknya pastinya sama seperti mobil-mobil sport ya teman-teman ya. Di bagian kiri, dan mobil ini belum dilengkapi dengan tuas one touch tumble. Jadi harus kalian naikkan dulu nih bagian kursinya dan majuin secara manual nih di bagian depan situ tuasnya. Sekarang kita masuk ya. Gimana ya? Oke, bentar, gua nggak mau ngotorin mobil ini. Up, iya, nggak apa-apa. Ini gua kasih tahu ke kalian untuk kalau kalian mungkin punya anak kecil atau sering membawa teman-teman kalian, jadi bisa tahu nih kira-kira teman kalian nyaman nggak sih di belakang sini. Kita masuk ke sini. Yes, dan cukup luas loh, serius, cukup luas loh. Dia di depan udah gua set posisi berkendara gua dengan tinggi 185 cm dan masih ada 4 jari kok untuk bagian legroomnya, dan headroomnya sih mepet ya. Tuh.
terima pastinya mepet karena atapnya dia agak melengkung di belakang situ teman-teman. Dan di belakang sini juga kursinya besar-besar, nyaman, nggak terlalu keras. Dan di bagian tengah sini nggak ada armrest nih, nggak ada teman-teman ya. Jadi hanya kosong begini nih untuk menaruh tempat gadget kalian atau tempat tisu mungkin dalam sini. Dan ya begini aja, cuma ada dua speaker di bagian belakang, nggak ada lagi yang menarik di bagian baris kedua dari GR Yaris. Oke, sekarang itu aja di bagian interiornya. Secara overall sederhana banget, namun lagi-lagi kembali lagi karena ini merupakan sebuah mobil sport hot hatchback, jadinya interiornya dibuat biasa aja karena performa nomor 1. Sekarang ke depan untuk gue kasih tahu kalau kalian tertarik untuk bawa pulang GR Yaris ini, berapa uang yang harus kalian cari. Oke, harga ya teman-teman ya. Jadi disclaimer dulu ya. Dia adalah mobil yang limited pastinya, cuman ada 126 unit di Indonesia dan semuanya sudah sold out. Kalau kalian pengen pesen lagi itu nggak bisa ke Toyotanya, dan itu yang membuat harganya cukup tinggi nih untuk harga jual kembalinya. Karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil yang kolektor item untuk kalian para penyuka mobil sport, hot hatchback, sering koleksi mobil-mobil seperti ini. Rasanya uang yang dikeluarkan itu sebanding dengan spesialnya mobil ini teman-teman. Kita jual mobil ini dengan harga 1.250.000.000 dan masih bisa nego lagi pastinya. Dan untuk cashnya itu di angka 1,3 miliar dan lagi-lagi masih bisa nego lagi sama marketing kita. Jadi walaupun harga cukup tinggi, namun kalau kalian rasa mobil ini adalah sebuah mobil yang mencerminkan jati diri kalian, kalian adalah seorang sultan yang memang mengincar mobil dari lama, rasanya harga segitu sih nggak jadi masalah buat kalian. Dan kalau kalian gimana? Selain para sultan, coba komentar kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di subscribe channel Belanja Mobil, di like video ini dan di share ke semua orang. Dan terakhir kata, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.